Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rida Rahayu. Saya guru di SMA Negeri 1 Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Materi pembelajaran yang akan saya gunakan pada praktek pembelajaran kali ini adalah materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di kelas 12 MIPA tahun angkatan 2020-2021. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktikum pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya supaya kegiatan pembelajaran saya selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kalau semuanya baik-baik. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa silahkan dipimpin oleh KM. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah. Absensi hari ini ada yang tidak masuk? Absensinya Winnie ya? Masuk Winnie. Gimana Win? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah. Ibu tidak bosan mengingatkan kalian supaya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, supaya kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Seperti biasa, kita mulai pembelajaran kita dengan salam nasionalisme kita untuk mengingatkan fungsi dan peran kita sebagai generasi penerus bangsa. Harus kompak ya, semangat, kalaupun sudah siang harus tetap semangat. Salam Pemuda Indonesia. Semangat Indonesia Merdeka belajar. Hari ini materinya sudah Ibu share di Google Classroom. Di sana kalian bisa melihat sudah ada LKPD dan modul yang akan kita bahas hari ini. Ada yang sudah membaca materi kita hari ini? Tentang pengertian, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup, Ibu. Oh, terima kasih Nada. Benar sekali. Hari ini materinya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Coba ditampilkan kompetensi dasarnya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan pada makhluk hidup. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang berikutnya, menyimpulkan konsep dan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Jadi ketiga-tiganya ini harus kita capai setelah kita belajar pertemuan kita hari ini. Kalau tadi Nada hanya berbicara tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, ada nggak yang bisa menambahkan? Materi hari ini Saya, Bu. Ini boleh. Apa, Win? Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan makhluk hidup, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Winnie tadi bilang katanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, ini ya, Win ya. Jadi Winnie sudah sampai di faktor internal dan faktor eksternal.
Terima kasih buat Nada sama Winnie. Yang lain sudah siap belajar biologi? Sudah. Bu. Oke, Udah, siap. Bu. Nah, sekarang kita mulai lagi. Saya Ya, akan Bu. share materi kita hari ini. Saya mulai dulu. Lihat semuanya. Kurang besar nggak? Bu. Suara Ibu jelas terdengar? Jelas, Bu. Gambarnya terlihat? Terlihat. Nah, coba sekarang yang saya mau tanya, karena Fajri kan tadi terakhir membaca, berarti masih fresh gitu ya. Saya tanya Fajri dulu. Menurut Fajri, apa keterkaitan gambar yang saya tampilkan dengan materi hari ini? Gambar itu memperlihatkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanamannya, Bu. Oh, Fajri bilang gambar ini memperlihatkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanamannya. Betul sekali ya, Fajri. Terima kasih. Sekarang selain itu, kalau mengarah ke fungsinya, tadi kan kita sudah bahas sedikit fungsinya. Ada nggak yang bisa menjelaskan fungsi organ itu bagaimana dari awal pertumbuhan sampai ke bisa menghasilkan buah seperti ini? Ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Boleh, Pandapotan? Ya, jadi perkembangan biasanya terlihat pada berkembangnya organ-organ reproduksi tumbuhan. Contohnya adalah tumbuhan yang sudah dewasa akan menghasilkan biji sebagai alat reproduksi. Nah, betul. Berarti salah satu ciri perkembangan pada tumbuhan adalah tumbuhan tersebut menghasilkan alat reproduksi. Karena pada gambar adalah tumbuhan berbiji, maka tumbuhan tersebut menghasilkan buah, di mana di dalamnya terdapat biji sebagai alat reproduksi. Terima kasih semuanya ya, bersemangat sekali kalian hari ini. Terima kasih, terima kasih. Jadi di sini gambar kedua sudah mulai memperlihatkan kalau salah satu faktor ada masalah, atau salah satu faktor entah itu internal atau eksternal itu terganggu, maka pertumbuhan dan perkembangan tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Contohnya tadi, ini tomat harusnya segar, dia menjadi layu karena kekurangan air. Terima kasih Dewi ya. Coba sekarang Pak masuk ke tahap berikutnya. Siapa yang bisa menyebutkan antara faktor internal dan faktor eksternal? Mut, boleh Mut? Kalau faktor internal itu ada gen dan hormon, Bu. Tapi kalau faktor eksternal itu ada air, nutrisi, cahaya, sama suhu. Nah, hebat sekali, Mut. Hebat. Faktor internal itu ada dua, yaitu ada gen sama hormon. Faktor eksternalnya tadi, yang sudah kita bahas, salah satunya ada air, ada suhu, ada cahaya, ada nutrisi, media, dan sebagainya. Itulah yang akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Sudah paham, Bu? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat, Bu. Semangat. Semangat. Sip. Sekarang kita masuk ke pengantar LKPD. LKPD-nya sudah di-download kan semuanya? Sudah. Ya. Sekarang kita lihat dulu, ada gambar yang menjadi pengantar untuk ke LKPD. Ini gambar apa? Pohon apa ini, Nada? Oh, beringin. Pohon beringin, ya. Dari tadi Ibu nggak dengar suara Fajri. Coba, menurut Fajri, apa perbedaan dari gambar beringin yang Ibu tampilkan? Terkait dengan materi Masalahnya ada pada pertumbuhan pohon beringinnya, Bu. Yang satu kerdil, yang satunya lagi besar. Nah, benar. Yang satu memang sengaja dibikin kerdil, atau biasa kita sebut sebagai bonsai ya. Yang satu ini tuh pohon beringin yang tumbuh secara alami, biasanya di tempat yang luas itu bisa menjadi besar. Sama satu spesies tapi ekspresi tumbuhnya berbeda. Kenapa tadi? Karena ada perlakuan. Nah, coba kira-kira menjadi penyebab perbedaan ini tadi apa ya? Coba diulangi lagi oleh Mut. Yang menjadi perbedaan pertumbuhan antara beringin yang bonsai dengan beringin yang normal ini apa, Mut? Ya, lanjut nada aja, Bu. Boleh, Oke. Gimana? Ketersediaan media tanam dan nutrisi berbeda, Bu. Yang kerdil ditanam di pot tentunya ruang untuk tumbuh terbatas. Sementara pohon satunya di lapangan, jadi ya bisa jadi Lebih kecil. dominannya lebih
Faktor eksternal. Oh, faktor eksternal. Siapa pelaku faktor eksternal di sini yang paling berpengaruh? Kita ya, Pelaku. manusia ya? Ya. Ya, manusia, Bu. Sekali. Ada nggak yang bisa memberi sedikit tambahan wawasan kita? Bagaimana sih cara membuat bonsai ini? Ini bagus nih buat tambahan pengetahuan. Nanti bisa praktek membuat bonsai. Ada Bu saya. Sebentar, coba Pak Jri sebentar. Gimana Pak Jri? Cara membuat bonsai itu agak sedikit susah Bu sebenarnya. Susah. Soalnya kan yang pertama itu memilih tanaman yang tepat. Tanaman yang bisa dijadikan bonsai diantaranya adalah tanaman yang memiliki dikotil dan memiliki usia panjang. Kedua, memiliki media tanah. Nah, jika ingin menggunakan tanah, pilihlah tanah gunung atau tanah merah yang gumbur. Yang ketiga, menanam dan memelihara. Pastikan kelembapan media tanam tepat terjaga supaya agar tidak mudah busuk. Keempat, cara membuat bisa dimulai membentuk saat batang bonsai sudah kuat dan mulai bertumbuh. Nah, yang terakhir, menyempurnakan bentuk bonsai. Bentuk bonsai yang sempurna umumnya didapat bertahun-tahun, Bu. Itu bisa sampai 2-5 tahunan, Bu. Untuk menjadi bonsai yang sempurna. Oh, jadi kalau Ibu mau praktek membuat bonsai itu nggak cukup berarti ya? Dari mulai awal kalian masuk kelas 10, 11, 12 masih belum jadi, Pak Jri? Iya, Bu, belum jadi. Jadi Lama juga. buatnya sendiri aja di rumah ya. Terima kasih Pak Jri atas tambahan informasinya. Semoga bermanfaat. Ini bisa kalian lakukan di rumah ya sebagai aktivitas tambahan. Itu tadi pengantar untuk masuk ke LKPD. Sekarang kita masuk ke menu utama kita hari ini, yaitu lembar kerja kelompoknya, di mana saya sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya kan ya? 3 kelompok kan ya? Iya, Bu. Ada kelompok mangga, ada kelompok rambutan, sama terakhir kelompok kacang hijau. Anggota kelompoknya sudah Ibu bagikan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Anggota kelompoknya sudah saya bagi. Kelompok 1 perwakilannya ada Nada, Madu, dan Dewi. Kelompok 2 ada Amel, Panda Putih, sama Fajri. Kelompok 3 ada kelompok kacang hijau, yaitu Mutmainah, Winnie, sama Dewi. Ya. Sekarang silakan kalian berkumpul dengan sesamanya, dengan sesama anggota kelompok yang lain untuk menentukan atau untuk menyatukan pendapat tentang apa-apa yang akan dibahas dan apa-apa yang akan dipresentasikan untuk setiap kelompok. Begitu. Ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai ke diskusi kelompok? Ya, Bu. Ya? Nanti soal dan jawaban hasil diskusinya ditulis nggak, Bu, di LKPD? Oh iya, Win. Kalau nanti hasil diskusi ada yang belum tertera di LKPD masing-masing, maka itu nanti kalian lengkapi. Bisa diketik atau ditulis tangan, pokoknya dikirim. Tapi lebih bagus kayaknya diketik supaya nyatu dengan file sebelumnya. Ya, dilengkapi di LKPD yang dikirim ke Google Classroom. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Cukup. Oke, sekarang kalian berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti saya akan menunggu atau bertanya ke setiap kelompok apa yang akan dibahas dari kelompok-kelompok tadi. Siap? Siap. Oke, saya mulai dari kelompok 1. Dari kelompok mangga, ada pertanyaan apa? Jadi Nada mau nanya, Bu, seberapa besar peran cahaya untuk membuat pohon mangga tumbuh maksimal? Ini di kelompok kalian ada yang bisa jawab nggak? Belum? Kayaknya Dewi bisa deh. Siapa? Dewi, Bu. Dewi boleh? Menurut Dewi itu sangat besar karena matahari berperan penting dalam proses fotosintesis. Glukosa dan mineral dibutuhkan tanaman untuk membentuk organ daun, batang, dan juga akar dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
Oh, betul. Ini silakan masukin ke pembahasan kelompok kalian ya. Bagus. Tadi jadi seberapa besar faktor cahaya berpengaruh dibahas, dimasukkan ke pembahasan kelompok. Oke, kelompok 1 tunggu ya. Nanti saya mau nanya dulu ke kelompok 2. Untuk kelompok 2, kelompok rambutan yaitu Amel. Ada pertanyaan tidak? Ada, Bu. Boleh, Amel? Ibu, kira-kira kalau pohon rambutan itu bisa ditanam di tempat dingin nggak? Misalnya di dataran tinggi di gunung gitu, Bu. Oh, temannya ada yang bisa menjawab tidak? Teman Saya, Bu. kelompoknya. Pandapotan boleh? Pandapotan Ya. ahli soal rambutan. Bisa, karena tanaman rambutan akan dapat tumbuh berkembang serta berbuah dengan optimal pada suhu sekitar 25 derajat Celcius yang diukur pada siang hari. Kekurangan sinar matahari dapat menyebabkan penurunan hasil dan kurang sempurna. Wah, mantap sekali nih Pandapotan. Terima kasih ya Pandapotan ya. Itu jadi bisa katanya Mel, itu boleh dimasukkan sebagai referensi tambahan untuk pembahasan kelompok kalian. Silakan ada presentasinya dimulai. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nada Fatina, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan kasus 1. Di banyak pohon mangga, kita seringkali melihat ada mangga-mangga, buah mangga yang pakai kantong plastik. Apa fungsi kantong plastik tersebut dan apakah ada kaitannya dengan tumbuhan dan perkembangan? Izin menjawab, jadi plastik bisa memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai pelindung terhadap pengaruh gangguan hama buah yang berasal dari luar, yaitu serangga, kelelawar, tupai, dan hama-hama buah lainnya. Fungsi yang kedua adalah untuk mengoptimalkan fungsi dari hormon etilen agar buah menjadi lebih besar dan matang sempurna. Dan jelas ini ada kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya Nada, kelompok 1 bagus ini. Jadi sudah membahas 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sama perkembangan. Dari 1 poin kresek itu ternyata ada 2 hal yang bisa kita capai. Ada pertanyaan untuk kelompok Nada? Ada? Dari kelompok rambutan siapa? Pajri ya? Apa pertanyaannya Pajri? Jadi Untuk iklim yang sangat cocok tanaman mangga apa ya, Bu ya? Nih, kelompok 1 pertanyaan dari Pajri itu iklim yang sangat cocok untuk tanaman mangga. Ya, itu ya? Ya, Bu. Terus pertanyaan kedua dari kelompok ketiga, dari kelompok kacang hijau. Mut, silakan. Mut, boleh? Mut. Ya. Mau connecting. Ini pertanyaannya tentang iklim juga. Apakah faktor iklim dapat mempengaruhi pertumbuhan pada pohon mangga? Coba jelaskan. Apakah faktor iklim dapat mempengaruhi terhadap kualitas pertumbuhan pohon mangga gitu ya? Silakan kelompok 1 disiapkan jawabannya. Sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua untuk presentasi. Silakan kelompoknya Amel. Ya, Bu. Ya, Bu. Sip. Silakan Amel dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kasus kedua, yaitu tentang pohon rambutan yang memiliki daun tidak rimbun. Kasus kedua ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya ada genetik, faktor pembawa sifat menurun yang terdapat di dalam setiap makhluk hidup, dan hormon senyawa organik yang terdapat pada makhluk hidup yang mempengaruhi reproduksi, metabolisme, serta pertumbuhan dan perkembangan. Faktor eksternalnya ada nutrisi. Nutrisi yang diperlukan tumbuhan yaitu air dan zat hara yang terlarut di dalamnya yang dirubah melalui proses fotosintesis menjadi zat makanan, dan juga ada lingkungan, misalnya suhu udara, cahaya, dan kelembapan. Kasus kedua ini membahas tentang kasus pohon rambutan milik Pak Jono yang memiliki daun tidak rimbun. Pak Jono ingin membuat daun pohon rambutannya menjadi rimbun.
Salah satu cara agar pohon rambutannya menjadi rimbun adalah dengan disemprotkannya hormon. Hormon yang harus diberikan yaitu hormon filokalin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan perkembangan daun. Hormon ini juga memiliki peranan penting terhadap perkembangan tumbuhan karena pada daun inilah terjadi fotosintesis yang bertujuan untuk menghasilkan makanan pada semua bagian tumbuhan. Sekian, terima kasih. Jadi ada penyemprotan hormon ya, Mel? Kalau kata kelompok Amel ya, Iya, Bu. supaya daunnya rimbun. Nah, sip-sip. Berarti ini nanti jatuhnya pengaruh treatment dari faktor eksternal yang akan berpengaruh terhadap faktor internal. Ada pertanyaan untuk kelompoknya Amel? Dari kelompok Ada, Bu. A? Ada, boleh? Udah mau nanya, selain kekurangan hormon, apalagi penyebab pohon rambutan tidak tumbuh dengan maksimal? Nah, selain kekurangan hormon, apa yang bisa menyebabkan daun pohon rambutan tidak optimal? Pertanyaan kedua, silakan untuk kelompok. Siapa yang menanya? Winnie. Winnie, boleh, Win? Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menanggulangi hama dan penyakit pada buah rambutan? Kalau pertanyaannya Winnie, nih kelompok 2, bagaimana cara menanggulangi hama pada pohon rambutan? Silakan disiapkan jawabannya kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3 untuk presentasi. Silakan kelompok Mutmainah atau Pandapotan yang presentasi. Mut kayaknya, Bu. Mut, oh Mut ya, Mut. Silakan Mut. Tanaman kacang hijau terlihat tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat tanaman kacang hijau di tempat terang terlihat tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama aukin. Ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertumbuhan tinggi tanaman terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sangat sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar, dan berwarna hijau, serta memiliki cukup klorofil. Sedangkan tanaman yang ditanam di tempat gelap, kacang hijau tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesar sel dan pemacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus, tidak sehat, warna batang dan daun pucat serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Peristiwa ini disebut etiolasi. Untuk kelompok ketiga, kelompok terakhir, ada pertanyaan dari 2 kelompok lainnya? Dari kelompok mangga, siapa yang mau bertanya? Dewi, Bu Dewi. Ya, silakan Dew. Tadi apa pertanyaannya, Dew? Mengapa kecambah yang ditanam di tempat gelap pertumbuhannya cepat dan batangnya lemah? Nah, ini ada di gambar ini pertumbuhannya gelap dan lemah. Ini bisa kalian lihat ya perbedaannya antara yang ini yang di tempat terang dan ini yang di tempat gelap. Bisa dilihat di situ. Nanti Ibu share juga supaya jelas. Pertanyaan kedua dari kelompok rambutan. Di sini katanya Pandapotan tadi sudah chat mau nanya, silahkan. Ya, jadi pertanyaannya, mengapa kacang hijau bisa tumbuh di dalam media berupa kapas? Oh, kenapa kacang hijau bisa tumbuh pada media berupa kapas? Silakan dijawab dulu untuk kelompok 3, pertanyaan dari 2 kelompok lainnya. Untuk kelompok 1, karena sudah mendapat pertanyaan lebih dulu, apakah jawabannya sudah siap? Sudah, Ibu. Boleh, silakan dijawab kelompok 1. Nada mau jawab pertanyaan Imut. Boleh. Imut ya. Jadi Mut, menurut Nada, faktor iklim menyangkut temperatur, curah hujan, dan kecepatan angin yang terdapat di daerah setempat. Ketiganya itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Terus banyak sedikitnya
curah hujan akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan terbentuknya atau saat musim berbunga atau berbuah, tanaman mangga lebih menghendaki tidak ada hujan karena tanaman mangga tidak mudah terserang penyakit atau produktivitasnya akan menjadi lebih baik. Betul. Jadi pada setiap fase pertumbuhan mangga itu membutuhkan kondisi yang sedikit berbeda-beda ya. Ada yang butuh banyak air, ada yang sedikit air gitu, tergantung kebutuhan pohon mangga pada saat fase-fase tersebut. Pertanyaan kedua, apa sudah terjawab semua? Belum. Pertanyaan kedua mau dijawab sama Nada lagi atau sama yang Dewi. lain? Dewi, boleh Dewi mau menjawab pertanyaan kedua? Pertanyaan dari Fajri, jawabannya itu nggak cocok untuk hidup di daerah dengan musim kering selama 3 bulan. Masa kering diperlukan sebelum dan sewaktu bunga. Jika di daerah basah, tanaman mengalami banyak serangan hama dan penyakit serta gugur bunga atau buah jika bunga muncul pada saat hujan. Jadi berbeda-beda juga sesuai dengan kebutuhan. Gitu jawaban dari Dewi. Cukup untuk yang bertanya ke kelompok 1? Penjelasannya bisa dimengerti? Bisa, Bu. Terima kasih kelompok 1 ya. Bisa, Bu. Sekarang lanjut ke jawaban dari kelompok kedua. Pertanyaan dari Nada, jawabannya faktor lingkungan yang juga sangat berpengaruh. Rambutan dapat tumbuh baik pada lahan yang subur dan gembur, serta sedikit mengandung pasir. Juga dapat tumbuh baik pada tanah yang banyak mengandung bahan organik atau pada tanah yang keadaan liat atau sedikit berpasir, Bu. Jadi faktor lingkungan juga. Faktor lingkungan juga pada akhirnya. Faktor lingkungan akan menentukan kualitas, karena di situ kan ada faktor eksternalnya. Faktor internal juga ada di situ. Sudah cukup untuk pertanyaan pertama penjelasannya? Dari Cukup, tadi siapa yang cukup. Sekarang ke pertanyaan kedua. Pandapotan silakan dijawab. Ya Bu, saya mau jawab pertanyaan dari Weni, yaitu jawabannya adalah dengan cara membersihkan bagian yang terserang hama atau penyakit dan membungkus buah itu sendiri dengan plastik atau karung. Cara lain yaitu dengan menyemprotkan pestisida. Oh, ini cara penanggulangan hama katanya bisa pestisida. Tapi hati-hati ya, kalau pada penggunaan pestisida itu jangan terlalu banyak supaya jangan sampai merugikan manusia itu sendiri. Ya, karena kalau terlalu banyak bisa menimbulkan keracunan pada manusia. Gitu. Selanjutnya kelompok Mutmainah, kacang hijau, silakan dijawab pertanyaannya Mut. Saya akan menjawab seperti Dewi. Boleh Del. Jawabannya, karena pada saat berada di tempat yang gelap, hormon oksida pada kecambah tidak akan terurai dan rusak sehingga terus-menerus memacu proses pemanjangan batang pada kecambah. Sebagai akibatnya, kecambah akan tumbuh lebih panjang, namun kondisi pada batang dan daun pucat karena kekurangan klorofil. Begitu ya. Jadi ada kalau kurang klorofil, karena kurang cahaya, tumbuhan akan menjadi pucat, gitu ya. Terus berikutnya pertanyaan kedua. Dari Dapotan. Boleh. Mengapa kacang hijau bisa tumbuh di dalam media kapas ya? Pemakaian kapas itu sebagai media tanam, karena kapas dapat menjaga kelembapan yang lebih lama dan lebih baik daripada media tanah, sehingga di tempat tumbuh lebih sehat daripada di tanah. Jadi di situ lebih, mungkin kalau untuk awal-awal pertumbuhan lebih bagus ya, kalau untuk praktikum atau percobaan lebih bagus menggunakan kapas ya, karena tadi lebih lama menyimpan air. Tapi mungkin kalau untuk dalam kenyataannya, dalam produksi dalam jumlah massal, biasanya ya harus ditanam di tanah gitu, kalau untuk para petani. Cukup ini jawaban dari kelompok 1, 2, 3 sudah dijawab semua. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan presentasi setiap kelompok, atau ada yang masih belum paham? Boleh, silakan bertanya. Saya, Bu. Ya, ini silakan.
kalau kasus mangga tadi setelah ditutup plastik tapi hasilnya tetap bagus, hasil panen mangganya, kira-kira kenapa ya, Bu? Nah, ini katanya Winnie mau bertanya, kalau sudah ditutup plastik tetapi si mangga masih tetap kurang bagus hasilnya, itu kira-kira kenapa? Siapa yang mau bisa menjawab atau mencoba menjawab siapa? Timot, boleh. Sip, Timot, semangat. Ayo, Mot, silakan dijawab. Itu bisa jadi karena kondisi unsur haranya, Bu, atau mineral yang ada di tanahnya kurang bagus. Oh, betul sekali, Mut. Jadi benar, mungkin salah satunya karena mungkin unsur hara di tanah yang digunakan media tumbuh untuk pohon mangga tadi sudah kurang bagus atau kurang optimal. Makanya para petani mangga itu harus melakukan pemupukan berkala terhadap lahan yang digunakan supaya jangan sampai ada kasus di mana si pohon mangga tadi kurang nutrisi sehingga hasil panennya kurang bagus, gitu ya. Kalian juga kalau punya pohon mangga di rumah jangan hanya menanam menanti buah saja, tetapi harus ada perawatan ya. Salah satunya tadi supaya hasil buahnya bisa maksimal. Terus sekarang ada yang mau menambahkan lagi pendapat terkait tentang presentasi 3 kelompok ini? Amelia, Bu. Amelia, boleh? Menambahkan. Mungkin itu, Bu, karena kualitas pohon mangganya juga sudah menua, Bu. Oh, ya bisa jadi. Karena namanya tumbuhan atau makhluk hidup itu harus ada regenerasi. Salah satunya tadi dari usia. Mungkin usia pohon mangga yang sudah terlalu tua itu akan menghasilkan buah yang kurang optimal. Makanya harus ada pergantian tanaman. Jadi itu supaya tujuannya satu, yaitu menghasilkan buah atau hasil panen yang optimal. Terima kasih ya. Ada Winnie sama Amel yang sudah sangat semangat sekali membahas pohon mangga. Ada lagi yang mau dibahas sebelum masuk ke kesimpulan tiap kelompok? Cukup, Bu. Cukup. Oke, kalau cukup, sekarang kita akan mencoba mendengarkan kesimpulan dari setiap kelompok terhadap hasil diskusi kita kali ini. Seperti biasa, kita mulai dari urutan kelompok yang pertama dulu. Silakan. Kelompok mangga. Ya. Saya akan menyimpulkan dari kelompok mangga. Jadi plastik bisa memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai pelindung terhadap pengaruh gangguan yang berasal dari luar, yaitu serangga atau hama. Fungsi yang kedua dari kantong kreseknya adalah mengoptimalkan fungsi dari hormon etilen agar buah menjadi lebih besar dan matang sempurna. Jadi kalau kelompok 1 tadi memaksimalkan fungsi dari kantong plastik tadi ya. Ada pengaruh ke faktor eksternal sama faktor internal. Ternyata ada sisi lain yang berfungsi dari plastik ya, tidak hanya menjadi sampah yang tidak bisa diurai, tapi bisa menjadi pembungkus buah mangga. Tapi tetap penggunaan kantong plastik itu harus bijaksana, jangan terlalu banyak. Ya, terima kasih kelompok 1. Sekarang masuk ke kelompok 2. Silakan kesimpulan dari kelompok 2. Ya, Bu. Jadi dengan cara memberikan perlakuan defoliasi, yaitu memangkas atau memotong bagian ujung batang. Itu akan berpengaruh mematahkan dominasi apikal, memacu pembentukan dan pembentukan tunas lateral, tetapi menghambat pertumbuhan batang utama, sehingga nanti akan banyak cabang dan pohon menjadi lebih rimbun. Dan bisa juga dengan cara menambahkan hormon kalin dan gribelin supaya lebih banyak daunnya, Bu. Katanya dari kelompok Pandapotan, perlakuan yang pertama tadi defoliasi atau pemangkasan bagian pucuk. Supaya apa? Supaya banyak cabang atau tunas baru ke samping sehingga daunnya menjadi lebih banyak. Ini biasanya diaplikasikan oleh para petani yang memanfaatkan daun. Seperti ini perkebunan teh. Nah, perkebunan teh juga melakukan defoliasi. Pagi-pagi itu dipetik pucuknya supaya besok tunas-tunas baru muncul kembali. Begitu ya? Cukup untuk kelompok 2 kesimpulannya. Sekarang ke kelompok kacang hijau, kelompok Mut. Silakan Mut buat kesimpulannya. Ini, Bu. Winnie, mau Winnie? Oh, boleh. Kesimpulan kacang hijau. Pada pertumbuhan pekercambahan di tempat gelap lebih cepat dibandingkan di tempat terang, namun lebih pucat, lebih tipis, rapuh, berdaun kecil karena kekurangan klorofil. Sedangkan pertumbuhan di tempat terang mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, namun jumlah daunnya bertambah lebih cepat, berwarna hijau lebar, tebal, batang kecambahnya lebih kokoh. Itu, Bu.
Oh iya, jadi kalau ini lebih ke bagaimana cahaya yang menjadi pembeda tadi ya di antara faktor tempat gelap dan tempat terang akan terlihat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. Gitu. Sudah kesimpulan dari kelompok 1, 2, 3. Sekarang Ibu mau ada yang mencoba menyimpulkan dari keseluruhan hasil pembelajaran kita hari ini. Silahkan, siapa yang mau mencobanya? Nada boleh, Bu. Coba. Nada Oh, boleh? Imut sok. Nada bikin peta konsepnya ya, Bu? Udah Boleh. bikin sih. Silakan di share screen Nada. Oke, Bu, bentar. Jadi, kesimpulan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu meliputi ada struktur biji. Struktur biji bisa dilihat dari perkecambahan tadi ya, Bu. Terus perkecambahan juga bisa dilihat dari fisiologi perkecambahannya. Terus pasti akan terjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Bedanya pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder itu, kalau pertumbuhan primer itu terjadi peningkatan pada panjang dan tunas pada akar tanaman. Kalau pertumbuhan sekunder itu terjadi peningkatan ketebalan, ketebalan tunas dan akar tanamannya. Terus juga pertumbuhan perkembangan itu pasti memiliki faktor yang mempengaruhinya, Bu. Ada faktor internal hormon dan faktor eksternalnya lingkungan. Faktor hormonnya ada hormon auksin, giberelin, gas etilen, asam absitat, dan sitokinin. Terus faktor eksternalnya lingkungan ada nutrisi dan air, cahaya, oksigen, suhu, dan kelembapan. Karena tanpa faktor tersebut ya tumbuhan tidak bisa tumbuh maksimal, Ibu. Udah, Ibu, sekian. Wah, mantap sekali. Terima kasih Nada. Tepuk tangan buat Nada dong. Hebat kesimpulannya. Semuanya mantap hari ini ya. Semangat sekali diskusinya. Nah, ini Ibu akan sedikit memberikan penguatan konsep pada kalian. Yang pertama, di sini ada pengertian pertumbuhan adalah pertambahan proses ya. Pertumbuhan di situ adalah pertambahan proses yang bisa diukur. Di situ artinya ada pertambahan batang, panjang batang, diameter batang. Nah, itu bisa diukur artinya. Kalau perkembangan itu perubahan tumbuhan yang mengarah pada kedewasaan. Jadi, salah satu ciri kedewasaan pada tumbuhan adalah dia bisa menghasilkan proses alat reproduksi. Salah satu alat reproduksi pada tumbuhan yang tadi kita bahas adalah biji ya. Itu adalah salah satu ciri dari perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan juga terjadi karena adanya pengaruh dari faktor internal dan faktor eksternal. Sepertinya pembelajaran kita hari ini tidak ada masalah ya. Kalian juga bisa menyelesaikan diskusi dengan baik sekali kalaupun hari sudah menuju sore, tetapi kalian masih bersemangat. Masih semangat kan? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Alhamdulillah, materi kita selesai ya hari ini. Jangan lupa tugas yang dikirimkan ke Google Classroom-nya dilengkapi, LKPD-nya dilengkapi sesuai dengan hasil diskusi dan kesimpulan yang kalian buat tadi. Terus, nanti saya akan mengirimkan tugas, evaluasi berupa tugas tertulis, soal-soal di Google Form, kalian kerjakan sesuai dengan batas waktu yang sudah Ibu tentukan. Nah, ada lagi, minggu depan kalian akan melakukan praktikum perkecambahan. Jangan lupa kalian nanti mempersiapkan bahan-bahan untuk praktikum minggu depan di rumah ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya. Sehat-sehat semuanya selalu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Dadah.